kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca atau istri yang siap dinikahi? Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian Ustadz, tadi Habib Muhammad kan bilang kalau di awal surat yang pertama kali turun 5 ayat itu tentang ilmu, ya, lebih tentang ilmu dan proses untuk mendapatkan ilmu dengan membaca, ya, dan suruh membaca dengan nama Allah agar dapat ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pertanyaan saya Ustadz, Nabi Adam itu kan pertama kali perintahnya juga untuk malaikat sujud karena punya ilmu. Dan Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu. Nabi Musa alaihissalam juga disuruh pergi jauh-jauh meninggalkan Bani Israel. Bahkan di tengah beliau dakwah kepada kaumnya, pada umatnya, disuruh meninggalkan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, untuk menemui seseorang yang di zamannya tidak jelas, statusnya nggak jelas di zamannya menurut masyarakat sekitarnya. Tetapi Allah mengatakan itu lebih alim dari engkau. Maka Nabi Musa pun jauh-jauh mau pergi berlalah cari ilmu. Pertanyaan yang sering mengusik hati saya. Kalau memang ilmu itu sedemikian hebat, terus nanti kenikmatan di kubur itu sama di surga itu yang paling enak yang mana Ustaz? Bidadari atau duduk mutolaah Ustaz? Sekarang giliran antum ini. Ya, anak takutnya nih nanya gini karena antum menikmati ilmu sampai lupa nikah gitu. Saya takut itu. Foto Ustaz. Ini karena ada pesanan dari WA yang kemasuk, tolong Habib sampaikan ke Ustaz Abdul Somad agar tidak lupa menikah gitu. Saya hanya menyampaikan keinginan masyarakat Ustaz. Fadhol. Baik Habib Novel. Sokrates, seorang filosof Yunani, hidup di tengah masyarakat paganisme, penyembah berhala. Tapi di tengah masyarakat yang rajanya nyembah berhala, menteri-menterinya nyembah berhala, ternyata ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan filosofia. Filo cinta, sofia hikmah, ilmu pengetahuan. Mereka adalah para pemikir yang tidak mau ikut arus orang banyak. Maka akhirnya mereka berpikir bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak diketahui namanya siapa, pekerjaannya apa. Pokoknya ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan perenungan yang mendalam. Tapi untuk menangkap eksistensinya, sifatnya, namanya, perlu berpikir 500 tahun, kata Sokrates. 500 tahun untuk duduk, merenung, berpikir, baru ketemu. Jadi orang-orang seperti Sokrates ini, dia sudah tidak lagi berpikir tentang bidadari, tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, tentang wakawa'iba atsraba, waka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidak lagi pada level itu. Lalu kemudian kita, ini yang di luar Islam. Sekarang yang di dalam Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Jabatan dia rektor di Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Raja Nizamul Muluk. Kalau dia berjalan di kota Baghdad, maka ada 70.000 orang yang mengikut dia dari belakang. Kedudukan yang amat sangat tinggi. Tapi dia mengalami penasaran yang luar biasa. Yang dia ceritakan dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Dia sedang mencari-cari, kata dia, aku sudah begitu dalam filsafat. Saking dalamnya filsafat, maka dia menulis Tahafut Al-Falasifah, kehancuran filsafat. Aku sudah amat sangat dalam ilmu kebatinan, Syiah Batiniyah. Saking dalamnya dalam Syiah kebatinan, dia tulis kitab Fadaih Al-Batiniyah. Aku sudah amat sangat mendalam dalam bidang usul fikih. Dalam bidang fikih sudah semuanya.
tapi dia tetap penasaran tentang satu, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berkhalwah, dia tinggalkan jabatan rektor, dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang ada di Nizamul Muluk. Akhirnya dia pergi berkhalwah, beruzlah selama 11 tahun, pergi ke Damaskus, pergi ke Baitul Maqdis Palestina, dan kemudian yang dia bawa hanya rikwah. Rikwah yaitu timba kecil untuk menimba air, lalu kemudian jarum, karena mereka yang uzlah itu tetap membawa timba, karena tidak boleh pakai timba orang lain, syubhat. Dan mereka tidak tetap kemana-mana membawa jarum, karena takut pakaiannya sobek, terbuka aurat, sholatnya enggak sah. Orang selevel Al-Ghazali, dia tidak lagi berpikir tentang buah-buahan, tentang sungai yang mengalir. Maka puncak kenikmatan orang selevel Sokrates dan Ghazali adalah yang disebut Allah puncak nikmat surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang Dia yang Maha mengetahui. A'riful ma'arif, ma'rifahnya semakrifah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya baru sampai pada level alim, itu pun belum juga sampai, tapi mereka sudah sampai pada level arif. Makanya para habaib, para ulama itu digelari al-arif billah. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ilmu pengetahuan. La ilaha illallah betul, tapi di awal la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Tapi pengetahuan kita hanya sebatas pada indikasi. Apakah kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Ya. Dari mana kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Saya tahu karena ada stafnya. Saya tahu karena pesawatnya sudah sampai. Itu hanya baru sebatas alim. Tahu karena indikasi. Tapi orang yang arif, kamu tahu Habib Novel sudah sampai? Sudah. Dari mana kamu tahu? Saya sudah bersalaman dengannya, saya sudah ngobrol dengannya, dan saya sudah foto dengannya. Ini foto saya bersanding dengannya dengan baju kebesarannya. Jadi puncak kenikmatan surga adalah ketika ilmu pengetahuan, puncaknya mengetahui Allah yang disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wallahu a'lam Habib. Masyaallah. Ustaz, boleh nambah sedikit Ustaz ya? Masih ada waktu Ustaz, antum. Jazakumullah. Ya. Apa namanya? Di nasihatnya Habib Ali Habsyi yang makhtutat itu tertulis ada lil arifin, untuk orang-orang arif billah, mereka punya surga tersendiri. Jadi punya surga yang kenikmatannya mahul hur wal kusur, bukan bidadari, ya bukan istana, bukan sungai-sungai. Itu kayak bidadari istana itu seperti menu dasar ya, menu utama. Ya, menu utama yang mesti setiap orang masuk surga dapat itu. Tapi yang satu ini hanya orang khusus yang dapat. Ya, satu ini orang khusus dapat, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang ini, yang dapat nikmat khusus. Apakah itu? Waladaina al-mazid. Ya, kami punya al-mazid. Katakan al-mazid itu jannatul mazid, surga al-mazid. Itu surga yang kenikmatannya adalah ma'rifah billah. An-nadhar ila wajhillah. Ma'rifah, lihat Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau nanya sama Ustadz, ada apa Beb nanya? Ustadz Somad, ada apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca, atau istri yang siap dinikahi? Boleh dijawab, boleh enggak Ustadz? Saya mau komentari kisah Habib Muhammad tadi itu. Jadi Habib Muhammad tadi itu kisahnya yang saya dapat yang versi kedua. Jadi kitab ditaruh di depan pintu. Kemudian Habib kitabnya dibawa masuk ke kamar. Itu yang lebih menarik versi ketiga Habib. Jadi versi kedua tapi dalam sudut pandang ketiga ini. Jadi bukan Habibnya nyuruh ngambilkan lentera. Bukan istrinya enggak ridho, enggak senang. Justru istri juga nanya, itu kitab apa? Jadi istri ikut penasaran juga. Akhirnya istrinya megangkan lenteranya.
Ya suaminya yang baca. Jadi keduanya itu menikmati sampai subuh. Jadi dua-duanya orang-orang yang luar biasa. Nah, Ustaz, kalau dapat istri yang model begitu, kira-kira istrinya yang diambil atau kitabnya, Ustaz? Boleh dijawab, Susah boleh enggak? ini yang paling susah pertanyaannya, Habib. Iya. Boleh dijawab, Ana boleh mesti enggak? ambil ijazah dari Habib Muhammad dulu. Oh, Masya Allah. Butuh ijazah dulu. Ikhwani rahimakumullah. Maaf saya nanya sama Ustaz Abdul Somad seperti ini, maksudnya biar cair suasana, biar seger, biar orang juga paham, Ustaz. Barakallah. Kalau kita cari ilmu itu menyenangkan gitu loh. Ya, obrolannya orang-orang cari ilmu itu asyik, menyenangkan. Kalau orang cari duit aja katanya asyik cari duit, cari ilmu itu jauh lebih nikmat, menyenangkan. Kita kembali ke topik, Ustaz. Topiknya ini kan bagaimana cara membaca Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya dapat, udah saya sampaikan, saya tambahin dikit, Ustaz, dari kitab ini. Insya Allah antum juga tahu, ini kitabnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang tadi Ustaz Abdul Somad juga mengatakan dari semua tafsir yang sudah dipelajari, beliau juga sangat cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata guru saya, beliau termasuk mujaddid fi tafsir. Jadi mujaddid dalam ilmu tafsir di akhir zaman ini ya, di abad ini. Dikatakan di sini, idzan fal haqqu yaqululah innaka sataqra'u ala ghairi tariqatin nas. Lianna tariqatan nas fil qira'ah takunu bil asbab al mutaqaddamah alal qira'ah wa anta sataqra'u la bil asbab walakin bi iradati musabbibil asbab alladhi la yahtaj fi ijadil asya' ila sabab. Coba antum yang menjelaskan, Ustaz. Ana udah baca, giliran antum yang menjelaskan. Jadi adil, Ustaz. Masya Allah. Ketika kita membaca itu karena diri kita, maka sesuai dengan kehendak kemauan kita. Tapi ketika kita membaca itu adalah Bismi Rabbik, maka dialah musabbibul asbab. Dia penyebab segala sesuatu ini terjadi. Berdasarkan kehendak dia, kudrat dia, iradat dia, kemauan dia. Maka tak ada yang terhalang dari dia. Lalu kita sebagai umat Muhammad SAW, apakah mungkin mencapai itu? Apakah kita sampai ke level itu? Maka dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah, tentu ikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pandangan. Aku akan menjadi tangannya, dia akan yabtishu biha, dia akan memegang, menggenggam dengan tangan. Aku akan menjadi kakinya, yamshi biha, dia akan berjalan dengan. Maka kalau sudah dengan itu, maka tak ada lagi batasan-batasan, karena yang punya batasan adalah makhluk, sedangkan Khalik tiada batasannya. Allah. Maka segala sebab ini kita terhalang, karena kita memandang dengan pandangan kita. Oleh sebab itu 2 kali dalam ayat itu Allahnya dikedepankan, baru objeknya. Yang pertama, Iqra, Allahnya dulu. Bismi Rabbika, Iqra, silakan engkau baca, tapi jangan lupa dengan Allah. Bismi Rabbika. Apa yang mau dibaca? Alladzi khalaq, yang diciptakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Bacalah alam semesta, tapi tetap dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua. Iqra, tetap Allahnya dulu. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, tetap Allah dulu. Wa rabbukal akram. Apa yang mau dibaca? Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah yang sudah diajarkan Allah, yaitu wahyu yang tertulis. Maka 2 kali Iqra di situ, 2 juga yang diperintahkan Allah, tapi bersatu dalam satu, yaitu bersama, sama-sama membaca dengan Allah. Dalam Iqra yang pertama, Bismi Rabbik. Dalam Iqra yang kedua, Wa Rabbukal Akram. Dalam Iqra yang pertama yang dibaca adalah Alladzi Khalaq. Dalam Iqra yang kedua yang dibaca adalah Allama bil Qalam, yaitu yang tertulis, yang tersurat. Wallahu a'lam, Habib. Ajib, jazakumullah khair, Ustaz. Kalau boleh menyimpulkan dari obrolan kita, Ustaz, dari obrolan kita, berarti al-qiraah beda dengan tilawah ya.
kiroah, beda dengan tilawah. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan Al-Quran, maka dibutuhkan penjelasan ya. Bedanya kiroah sama tilawah sama mutolaah ya, mutolaah. Artinya kalau kiroah, ikro, bacalah, tidak harus membaca dalam arti melihat tulisan kemudian dieja, tetapi bisa membaca dengan akal, dengan pikiran ya. Membaca dengan hati, itu makna membaca secara yang jauh lebih luas. Kemudian ikro di situ merupakan bukti bahwasannya perintah pertama kali kepada seluruh umat manusia yang akan menjadikan mereka semua mulia dari semua ciptaan Allah Ta'ala adalah ilmu. Ya, mereka mencari ilmu dan itu diawali dengan membaca. Cuman membaca ini akan terbatas kalau kita menggunakan batasan. Kalau kita membacanya menggunakan makhluk, menggunakan alat, maka kita akan terbatas. Kita hanya akan mampu mengambil ilmu dari yang tertulis atau mungkin yang terlihat. Tetapi kalau membacanya dengan menggunakan Allah Ta'ala, maka Allah yang akan berikan pendengaranmu, diberi kekuatan sehingga engkau bisa mendengar bukan dengan telingamu, engkau bisa melihat bukan dengan matamu, engkau bisa memegang bukan dengan tanganmu, tetapi Allah yang melakukannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk orang yang mampu ikra, membaca dengan menggunakan kekuatan Allah, syarat nomor 1 adalah ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Kalau engkau mau membaca dengan Allah, engkau membaca dengan kekuatan Allah, engkau mau membaca dengan pertolongan Allah, harus nafyu, engkau harus meniadakan dirimu, engkau harus membuang pengetahuanmu, engkau harus membuang akalmu, engkau jangan menuhankan apapun dan siapapun, tetapi tuhankan Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah yang akan membacakan kepadamu, Allah yang akan menyebutkannya kepadamu, Allah yang akan menginformasikannya kepadamu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan al-insan, manusia seluruhnya, al-insan Nabi Muhammad SAW, malam ya'lam, sesuatu apapun itu yang belum diketahui. Sehingga ketika engkau membuka cara membacamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca dengan minta tolong sama Allah, membaca dengan tawajuh pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepadamu, membacakan kepadamu ilmu-ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mungkin Ustadz yang ada dalam dunia pesantren atau dalam dunianya para ulama, walaupun tidak ada pesantren, beliau mungkin tinggal di surau, mungkin di Langgar, selalu mengedepankan dalam proses mencari ilmu adalah adab, yaitu dengan adab yang tinggi, dengan berwudu, dengan hati yang bersih, tawajuh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membacanya bukan lagi dengan kemampuannya, kecerdasannya, akalnya, tapi betul-betul minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka punya ilmu-ilmu yang terasa segar, manis, enak, ya, karena ilmu itu masih baru, fresh, muncul dari ladun Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira betul gitu nggak Ustaz kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, Habib Muhammad? Masya Allah. Saya petang ini betul-betul banyak mendapatkan yang tersurat dikutip oleh Habib Muhammad dari kitab-kitab, dan yang kedua adalah khawatir lintasan-lintasan, baik lintasan dari para habaib yang ditransfer oleh Habib Naufal maupun lintasan Habib Naufal sendiri yang beliau sampaikan ke kita. Ketika kita mampu berkata ma'ana biqari, barulah Allah mau mengajarkan kita. Selama kita masih berkata menurut saya, berdasarkan pengetahuan saya, IQ saya, maka jangan pernah kita mendapatkan apapun dari Allah, karena Allah tidak mau memberikan itu kepada orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrit. Jazakumullah Habib. Barakallahu fiik. Ustaz.